Kita nyiapin beberapa paket PLTS. Ini ada hampir 4 set sekaligus. Dan di sebelah saya ini ada pesanan Bapak Dio yang ada di Jakarta sana. Beliau sudah punya perlengkapan lain seperti baterai, panel surya, dan perlengkapan lainnya. Nah, ini untuk pesan ke tempat kita. Ada unit inverter, serta panel AC, panel DC, dan sistem combiner, serta aksesoris pendukung lainnya. Untuk inverter sendiri, karena daya PLN di lokasi ini cukup besar, ini kita sarankan menggunakan inverter tipe Aspro LF10.48. Jadi kapasitas daya outputnya di angka 10.000 watt, memiliki sistem baterai di 48 volt. Inverter ini sudah tipe low frekuensi ya, jadi saat untuk beban-beban kejut, baik AC, pompa sibel, maupun lain-lainnya cukup aman. Inverter ini juga sudah dilengkapi sistem perpindahan ATS sinkronus. Jadi saat kondisi baterai low, sistem akan berpindah ke PLN tanpa jeda, tanpa kedip, tanpa persimpangan fase. Begitu juga nanti sebaliknya saat PLTS masuk lagi membackup kebutuhan rumah, juga tanpa jeda, tanpa kedip, tanpa persimpangan fase. Lebih bagusnya lagi karena ini tipe low frekuensi, jadi output maupun grid PLN dia sudah jelas-jelas terpisah dengan output si inverter ini. Jadi cukup aman, nggak perlu izin PLN karena sistem kerjanya sudah mandiri, terpisah sendiri-sendiri. Beda dengan inverter high frekuensi. Nah, dia menyatu, harus ekstra hati-hati dan harus ada penambahan sistem ATS eksternal, ATS tambahan ya, untuk menjaga kondisi grid PLN biar tetap terpisah dengan inverter tipe HF. Nah, kalau inverter tipe LF dia sudah jelas-jelas terpisah. Ini ya, inverternya sudah komplit, MCB DC, MCB AC output, MCB AC output. Parameter control setting pun bisa kita atur ya, sesuai kebutuhan kita dan sesuai kapasitas yang digunakan, kapasitas baterainya. Untuk bagian belakang muter dari sini. Nah, ini. Untuk bagian belakang pun cukup mudah. Jadi di bagian belakang cuma terdapat jalur grid input dari PLN, jalur grid output dari inverter. Ini tipe low frekuensi. Kita pegang salah satu ujung, nggak nyetrum, tapi kalau kedua-duanya tetap nyetrum karena sumber sumber outputnya sudah terisolasi menggunakan sistem trafo, peralatan lebih terjaga aman. Yang paling bawah ini terminal jalur yang ke bank baterai ya, sistem 48 volt, bisa 15S maupun 16S, positif negatif dari depan. Dan ini kita juga ada lagi pesanan Pak Dio juga, Aspro AC, panel AC. Jadi panel AC ini berfungsi untuk sistem keamanan di rumah. Sehingga saat terjadi kendala di sistem PLTS, ada trouble di inverter, ada trouble di jalur, nggak perlu khawatir, kelistrikan di rumah tetap terjaga. Ini ya, ini nanti wattmeter output, dan di dalamnya ini ada COS bypass. Ini sudah ada penamaan. Jadi kalau ke sini, sistem auto bekerja berdasarkan setting PLTS. Kalau ke tengah, sumber output akan off. Kalau ke sana, nah ini bypass langsung ke grid output. Dan ini nanti total kWh energi, baik konsumsinya, arusnya, kWh-nya, power faktornya, semua dapat kita monitoring lewat ini ya. Jadi akumulasi beberapa tahun bisa terdetek di kWh meter ini. Ini terminal-terminal blok yang bawah pun juga jelas penamaannya. Yang sebelahnya lagi ini karena baterai yang digunakan model 300 ampere seperti yang di depan punya kita ini, maka dari itu untuk panel distributor DC kita juga sesuaikan dengan baterai yang digunakan. Ini kita set model nempel di dinding ya, pakai box panel biar mempermudah saat instalasi. Nah, ini jadi ada jalur dari DC baterai, dari MPPT,
serta panel surya. Jadi full untuk pendistribusian tegangan DC. Ini ya, busbar positifnya, sini outputnya, dan sini busbar negatifnya. Jalur pengabelan yang bawah pun kita juga sudah sesuaikan ya, nanti biar mempermudah saat instalasinya. Untuk kabel-kabel nih di bawah kita juga siapkan, di nanti biar dipotong-potong, sesuaikan dengan proses install di sana. Ini kita full set, sekun, trueless, isolator, MC sudah full set, mantap, udah. Dan ini kita juga siapkan Aspro PV Combiner Box. Jadi sistem ini juga sudah kita kasih penamaan di sini. Sehingga mempermudah saat instalasi. Main string, main serinya pun kita juga sesuaikan dengan kebutuhan si MPPT-nya ya. Nanti main berapa seri, berapa paralel, kita sudah sesuaikan, serta arus kerjanya berapa ampere kita sudah sesuaikan sehingga tetap bekerja dengan normal. Nah, untuk baterainya nanti model seperti ini ya, 300 ampere. Cukup simpel ya, karena yang dipesan hanya unit inverter serta panel AC, panel DC, sistem combiner serta aksesoris. Buat teman-teman juga yang ada kebutuhan untuk sistem aksesoris, pendukung PLTS kalian bisa langsung konsultasi dengan kita. Kebutuhannya untuk apa, nanti sistemnya seperti apa, bisa kalian konsultasikan. Untuk kontak tim teknisnya ada di bawah ini. Di samping kita ini juga ini ya, sama kita juga sedang menyiapkan untuk sistem PLTS. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kalian serta budget yang kalian miliki, bisa upgrade ke depannya. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Mantap.